Ini adalah tentang Yesus Kristus atau Isa Al-Masih. Kebenaran itu pahit. Kebenaran itu serasa sejuk dan indah bagi jiwa-jiwa yang murni dan bersih, dan cinta toleransi dan persahabatan. Tetapi kebenaran akan dirasa pahit oleh jiwa-jiwa yang kotor dan yang lebih menyukai intoleransi atau permusuhan. Ada pula suatu ungkapan yang mengatakan, suatu kebenaran yang disampaikan hanya separuh-separuh, lebih baik jangan disampaikan, sebab bisa menyesatkan. Misalnya, ketika berbicara tentang Yesus Kristus atau Isa Al-Masih, banyak pendeta atau pastor atau ustadz atau ulama yang ketika memberitakan tentang Yesus atau Isa Al-Masih hanya diberitakan separuh-separuh, tidak utuh atau tidak lengkap. Dan hal ini, yaitu pemberitaan yang tidak lengkap ini, acap kali menyebabkan kesalahpahaman, bahkan konflik terus-menerus antara kedua umat agama besar, yaitu Kristen dan Islam. Sejatinya, Yesus Kristus adalah sama dengan Isa Al-Masih. Yesus ya Isa, Isa ya Yesus. Tapi, kendati sama-sama memberitakan soal keberadaan Yesus atau Isa, namun baik pendeta maupun ustadz ada yang nekat mengatakan Yesus bukanlah Isa atau Isa bukanlah Yesus. Ini jelas adalah suatu bentuk penyesatan. Sesungguhnya yang benar, Yesus menurut Alkitab adalah Nabi, Rasul, Firman Allah, dan Roh dari Allah. Tapi banyak pendeta malah memberitakan suatu pribadi Yesus yang lain, yaitu Yesus yang adalah Allah yang menjelma jadi manusia. Dalam hal ini, para pendeta itu nekat melampaui yang ada tertulis di kitab suci. Yang benar, Isa menurut Al-Quran dan hadis adalah Nabi dan Rasul, Kalimatullah atau firman Allah, dan Rohullah atau roh dari Allah. Tapi banyak ustadz yang hanya memberitakan Isa yang sebatas nabi saja. Dalam hal ini, para ustadz itu nekat mengurangi berita yang ada tertulis di Al-Quran dan hadis ketika berbicara tentang Isa Al-Masih. Intinya adalah sebagian pendeta dan ustadz sama-sama ada yang sering memberitakan kebenaran yang tidak utuh atau kebenaran yang diberitakan hanya separuh-separuh. Dan kita tahu, suatu kebenaran yang diberitakan secara tidak utuh atau separuh-separuh bukannya akan menjadi suatu rahmat, namun justru bisa menjadi penyesatan bagi umat. Bukan rahmat, tapi penyesatan bagi umat. Demikianlah yang telah dan masih sedang terjadi. Shalom, shalom. Dari saya, wartawan Injil untuk Indonesia. Saudara-saudariku di seluruh Nusantara, ada satu hal yang sangat jarang diberitakan oleh baik pendeta-pendeta, pastor-pastor, maupun oleh ustadz-ustadz ketika berbicara tentang Isa Al-Masih atau Yesus Kristus. Kita ingat ya, ada ungkapan yang menyatakan bahwa ketika kita mau berbicara tentang kebenaran, mau memberitakan tentang suatu kabar kebenaran, adalah
lebih baik tidak usah memberitakan apapun jika cuma separuh-separuh. Atau dengan kata lain, kebenaran yang diberitakan hanya separuh-separuh, hanya setengah-setengah. Bukannya akan menjadi berkat, tapi justru bisa menyesatkan. Sobat-sobatku, jika sosok pribadi Yesus Kristus atau Isa Al-Masih diberitakan secara utuh, secara lengkap oleh pendeta, pastor, maupun oleh ustadz-ustadz, maka niscaya kehadiran Yesus Kristus, Isa Al-Masih ini pasti akan menjadi berkah, menjadi kabar baik atau Injil bagi alam semesta. Tetapi sebaliknya, jika yang diberitakan tentang Isa Al-Masih atau Yesus Kristus, baik oleh ustadz atau oleh pendeta, hanya separuh-separuh, hanya setengah-setengah, maka yang akan terjadi justru sosok Yesus atau Isa ini bukannya akan menjadi berkat atau rahmat bagi alam semesta, tetapi justru akan menjadi memicu konflik, memicu perselisihan yang terus-menerus yang tidak kunjung berakhir antara kedua umat agama besar di dunia ini, yaitu Islam dan Kristen. Nah, hal yang tidak diberitakan secara utuh dan lengkap oleh sebagian, sekali lagi ya, sebagian, bukan semua, tapi sebagian besar, baik pendeta maupun ustadz-ustadz, adalah fakta dan realitas bahwa sesungguhnya Yesus Kristus yang ada di Alkitab atau Bible adalah sama dengan Isa Al-Masih yang ada di dalam kitab suci Al-Quran dan hadis. Sekali lagi ya, ini adalah suatu hal yang jarang sekali dibicarakan, dikabarkan dalam ceramah-ceramah, dalam khotbah-khotbah, baik oleh pendeta, oleh pastor, maupun oleh ustadz-ustadz. Yaitu tentang Yesus Kristus atau Isa Al-Masih. Di mana yang sebenar-benarnya adalah Yesus Kristus yang ada di Alkitab adalah sama dengan Isa Al-Masih yang ada di dalam kitab suci Holy Quran atau Al-Quran dan hadis-hadis. Nah, hal inilah yang saya beritakan pada saat ini. Adapun sebetulnya di beberapa video-video yang terdahulu saya sudah sering sampaikan persamaan-persamaan, kalimatun sawa, titik temu antara Alkitab dan Al-Quran. Dan pada saat itu saya juga sempat membahas Isa Al-Masih atau Yesus Kristus. Tapi izinkan dengan segala hormat pada kesempatan ini saya menyampaikan lagi bahwa Yesus Kristus di Alkitab adalah sama dengan Isa Al-Masih di dalam kitab suci Al-Quran dan hadis. Pada kesempatan ini kita hanya akan membahas 3 hal saja. Teman-teman kalau mau tahu lebih silakan tonton video-video yang terdahulu ya. Kesempatan ini kita akan bahas 3 hal saja persamaan antara Yesus Kristus atau Jesus Christ in the Bible dengan Isa Al-Masih di dalam Al-Quran dan hadis. Yang pertama, Yesus Kristus atau Isa Al-Masih adalah dikatakan dari Rohul Kudus, dari Roh Kudus, dari Rohullah, dari Roh yang dari Allah. Ayatnya ada di mana? Jika di Alkitab, sobat-sobat bisa baca sendiri nanti di dalam Injil Lukas pasal 1 ayat 26 sampai 37. Ayat-ayat ini menceritakan secara detail bagaimana asal-usul kelahiran Isa Al-Masih atau Yesus Kristus. Bukan hasil dari hubungan seksual manusia, tapi karena Roh Kudus yang dititipkan dalam rahim Maria. Ini juga dijelaskan di dalam surat An-Nisa ya, di dalam surat Al-Quran. Ini hal yang sama tentang keajaiban kelahiran Isa Al-Masih ditulis di dalam An-Nisa. Nah, tentang Yesus atau Isa Al-Masih berasal dari Roh Kudus. Jika di Alkitab ditulis dalam Injil Lukas pasal 1 ayat 26 sampai 37. Di dalam kitab suci Al-Quran kita bisa melihatnya di dalam An-Nisa 171.
Di situ dikatakan bahwa Isa selain disebut sebagai Rasulullah, hamba Allah, juga Isa disebut sebagai kalimatullah atau firman dari Allah. Dan juga disebut sebagai Rohullah, roh dari Allah. Tertulis dalam An-Nisa 171. Hal yang sama juga tertulis dalam hadis Bukhari, hadis Sahih Bukhari nomor 1496. Juga dalam hadis Nawawi dan juga dalam hadis Sahih Muslim ya. Jilid 1 nomor 0043. Ketika Nabi Muhammad berbicara tentang syarat orang masuk surga, syarat orang bisa selamat. Di dalam hadis Bukhari dan hadis Muslim ini dikatakan bahwa selain harus percaya kepada yang pertama, la ilaha illallah, Muhammad Rasulullah yang kedua, dan yang ketiga harus dan wajib percaya Isa sebagai Rasulullah, Isa sebagai kalimatullah, sebagai firman Allah, dan Isa sebagai Rohullah, roh dari Allah. Nah, fakta ini, realitas ini jarang sekali dikutbahkan atau diceramahkan oleh orang-orang yang mengaku pengikut Nabi Muhammad. Padahal begitu jelas di dalam An-Nisa 171, hal yang sama tertulis dalam hadis Bukhari, hadis Sahih Muslim juga. Bahkan di dalam hadis ini, Bukhari dan Muslim dikatakan percaya beriman kepada Isa sebagai Rasulullah dan kalimatullah dan Rohullah adalah syarat orang bisa masuk surga. Tetapi hal ini sangat jarang dibicarakan oleh orang-orang yang mengaku penceramah-penceramah dan pecinta-pecinta Al-Quran dan hadis. Sayang sekali, bukan? Demikian yang tertulis di dalam hadis Sahih Bukhari dan hadis Sahih Muslim. Barang siapa bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar selain Allah saja, dan tidak ada sekutu baginya, dan bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba dan rasulnya, dan bahwa Isa adalah hamba Allah dan rasulnya, dan kalimatnya yang disampaikannya kepada Maryam serta ruh darinya, dan bahwa surga adalah benar adanya dan neraka adalah benar adanya, maka Allah pasti memasukkannya ke dalam surga bagaimanapun amal yang telah diperbuatnya. Sangat jelas bukan? Di dalam kedua hadis ini, syarat orang masuk surga salah satunya selain percaya la ilaha illallah, Muhammad Rasulullah, juga wajib harus percaya Isa sebagai hamba dan Rasul Allah, dan Isa adalah kalimatullah dan Rohullah. Para pendeta-pendeta di dalam gereja ketika mengabarkan tentang Yesus Kristus malah mengajarkan bahwa Yesus adalah Allah yang maha kuasa yang menjelma jadi manusia. Berbeda dengan ajaran Alkitab. Sementara teman-teman yang mengaku sebagian, saya bilang tidak semua ya, sebagian yang mengaku sebagai ustadz-ustadz ketika berbicara tentang Isa Al-Masih juga tidak memberitakan yang utuh, tapi hanya separuh. Hanya sering dikabarkan bahwa Isa hanya sebatas nabi. Isa adalah nabi yang tidak beda dengan nabi lain. Tapi tidak atau jarang sekali memberitakan fakta dan realitas yang diajarkan dalam Al-Quran dan hadis. Bahwa Isa Al-Masih adalah juga disebut sebagai Rohullah, roh Allah, dan juga kalimatullah, firman Allah. Ini sangat jarang dibicarakan. Ini yang pertama ya. Yesus atau Isa adalah dari Roh Kudus. Kemudian yang kedua, Isa disebut sebagai firman Allah. Baik Alkitab maupun Al-Quran dan hadis sebenarnya memberitakan kabar yang sama persis. Kalau di Alkitab ada tertulis misalkan di Injil Yohanes pasal 1 ayat 1 juga ayat 14. Kemudian di surat Yohanes 1 ayat 1. Ya. Kemudian juga ada di dalam kitab Wahyu pasal 19 ayat 13. Di dalam ayat-ayatnya dikatakan bahwa namanya Yesus bergelar sebagai Hologos di Yohanes 1 ayat 1. Sang Firman.
Di 1 Yohanes 1 ayat 1 disebut sebagai firman hidup. Di Wahyu 19 ayat 13 disebut sebagai namanya adalah firman Allah. Nah, hal yang sama ketika berbicara tentang Isa Al-Masih, baik Al-Quran maupun hadis, juga memberitakan bahwa Isa Al-Masih selain disebut sebagai nabi dan rasul, tapi juga dinyatakan sebagai firman Allah, kalimatullah dan rohullah. Ayatnya ada di mana? Sama seperti yang ini tadi. Ada di An-Nisa 171, ada juga di hadis Nawawi, hadis Bukhari 1496, hadis Sahih Muslim jilid 1 nomor 0043 ya. Jadi sebenarnya sama. Yesus Kristus di Alkitab disebut sebagai firman Allah. Isa Al-Masih di Al-Quran dan hadis juga diperkenalkan sebagai kalimatullah dan rohullah. Ya, firman Allah juga. Itu yang kedua. Nah, sekarang kita akan membahas yang ketiga. Ya. Di dalam Alkitab maupun di dalam Al-Quran dan hadis, Yesus Kristus atau Isa Al-Masih juga dikatakan sebagai dekat dengan Allah. Dekat dengan Allah. Di Alkitab ayatnya ada di mana? Ada banyak. Ada sekitar 15-an ayat. Saya hanya tulis sebagian ini ya. Tapi totalnya ada 15-an ayat setidaknya. Yang mengatakan bahwa ketika di sorga, jadi sudah bukan manusia, tapi ketika Yesus Kristus berada di sorga, Yesus berada di sebelahnya Allah. Beberapa ayat misalkan Kisah Para Rasul pasal 7 ayat 55, Kisah 7 ayat 56. Ini adalah penglihatan Stefanus ketika langit terbuka. Stefanus yang hampir mati melihat langit terbuka dan melihat Yesus ada di sebelahnya Allah. Hal yang sama diungkap dalam Matius 26 ayat 64, Markus 14 ayat 62, Ibrani 10, di Ibrani yang lain juga banyak. Total ada 15-an ayat yang mengatakan bahwa di sorga Yesus Kristus ada di sebelahnya Allah. Nah, bagaimana dengan di Al-Quran? Di Al-Quran sangat jelas ayatnya, salah satunya. Ada beberapa tapi salah satunya tertulis begitu jelas di dalam surat Ali Imran, surat ketiga ayat 45. Yang mengatakan, Isabnu Maryam wajihan fid dunya wal akhirati wa minal muqarrabin. Isa putranya Maryam adalah seorang yang sangat mulia atau terkemuka di dunia dan di akhirat, dekat dengan Allah. Ini sangat jelas tertulis di Ali Imran 45. Artinya sobat-sobatku, Yesus Kristus di Alkitab disebut sebagai dekat atau di sebelahnya Allah. Sedangkan Isa Al-Masih di Al-Quran dan hadis juga dikatakan dekat di sisi Allah. Jadi dalam hal ini, Yesus Kristus di Alkitab jelas adalah sama dengan Isa Al-Masih di dalam Al-Quran dan hadis. Nah, sobat-sobatku, inilah kebenaran yang utuh. Kebenaran yang lengkap tentang Yesus Kristus dan tentang Isa Al-Masih yang harus seyogianya harus diberitakan, baik oleh orang-orang yang mengaku pecinta Yesus ataupun orang-orang yang mengaku pecinta Isa Al-Masih, baik pecinta kitab suci Alkitab atau Bible maupun pecinta kitab suci Al-Quran dan hadis. Ketika memberitakan tentang Isa Al-Masih atau Yesus Kristus, beritakanlah Yesus yang utuh, Yesus yang lengkap, Yesus yang adalah nabi, betul. Yesus yang adalah rasul, betul. Yesus yang adalah imam besar, betul. Yesus yang adalah hamba Allah, betul. Isa Al-Masih selain disebut sebagai nabi, disebut sebagai rasul, tapi juga disebut sebagai kalimatullah, firman Allah. Isa Al-Masih juga adalah roh dari Allah. Ini bukan manusia sembarangan. Isa Al-Masih ini bukan manusia yang lahir seperti manusia lainnya, tapi manusia yang istimewa karena dia lahir dari Roh Kudus. Beritakanlah Isa Al-Masih dan Yesus yang sempurna, yang utuh, yang lengkap. Maka niscaya Yesus atau Isa Al-Masih niscaya akan benar-benar menjadi rahmatan lil alamin, menjadi rahmat dan berkat bagi alam semesta, menjadi kabar baik atau menjadi Injil bagi seluruh dunia. Baik, demikian dari saya, wartawan Injil untuk Indonesia.